Halo, halo, halo guys, balik lagi di channel Toys Lover. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Oke guys, balik lagi di channel Toys Lover. Kali ini gua akan coba untuk mereview diecast motor lagi guys. Diecast motornya adalah yang agak sedikit-dikit rare item sih guys. Teman-teman udah ngelihat di thumbnail lah ya seperti apa ya. Tanpa banyak basa-basi, kita lihat detail seperti apa. Check this out guys. Jadi ini guys. Guys. Aduh, duh, duh, duh. Mantap banget ya. Ini adalah CBR 1100 XX guys. Aduh, duh, nih gua kasih lampu biar teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini adalah teman-teman bisa lihat untuk packagingnya, dia adalah packaging dari Joy City Automax ya. Ini sama aja productionnya ya. Dan ini biasanya kalau untuk Automax dia keluarannya tulisannya Automax Premium, tapi ini karena memang yang China-nya dia dari Joy City-nya guys. Tapi pada dasarnya produknya sama Automax dengan Joy City ya. Jadi skalanya 1:12, teman-teman bisa lihat. Dan ini gue beli sepertinya stok lama guys ya. Ini stok lama, di sini Joy City bisa teman-teman lihat ya. Dan di sini untuk model-model yang udah pernah dikeluarkan oleh si Joy City tersebut guys. Detailnya seperti apa nanti kita coba cek dulu. Lagi-lagi seperti gue info, ini gue beli udah nggak tahu ya apa second atau stok lama, tapi cat-catnya sih udah agak merintis gitu guys tuh ya. Tapi ya lumayan kalau gue lihat keseluruhan. Teman-teman penasaran detail seperti apa? Check this out guys. Oke, kita bongkar dulu guys. Kita bongkar. Kita lihat detailnya seperti apa. Ini benar-benar stok lama loh ya. Udah pada kusam-kusam semua gitu. Cuma memang agak sedikit lagi sulit ya guys. Di online sulit. Aduh guys. Ini luar biasa ini guys. Wih, aura-aura sport touringnya luar biasa detail ya kelihatannya ya. Wih, gile guys. Gak apa-apa deh. Agak-agak merintis ya catnya ya tuh. Cuma ini, kilatnya luar biasa guys. Jadi untuk cardnya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Dan ini ada semacam wrapping seperti biasa. Ini nanti gue bongkar. Jadi teman-teman bisa lihat untuk detail keseluruhan dari si CBR 1100XX ini guys. Kita bongkar aja sebentar ya. Gue skip aja jadi teman-teman bisa langsung lihat itemnya. Oke, jadi gini guys. Ih, gile, keren banget ya. Walaupun catnya agak sedikit merintis di situ, it's okay lah guys. Secara keseluruhan ini, perfecto guys, perfecto. Ih, mantap ya. Oke, gua zoom dulu buat teman-teman biar teman-teman bisa lihat secara detail guys. Wih, itu ya agak kelihatan ya untuk cat-catnya agak sedikit merintis. Tapi it's okay. Masih mantul guys, mantap betul ya, gile detailnya. Ini gue puterin dulu jadi teman-teman bisa lihat secara keseluruhan. Dan sedikit flashback atau cerita mengenai si CBR 1100XX ini guys. Jadi biasa dijuluki dengan Super Blackbird atau si burung hitam guys. Wih, ngeri ya, julukannya itu ngeri banget. Jadi memang untuk motor ini sebuah sepeda motor bertipe sport touring. Ini biasa diproduksi dari tahun 1996 sampai terakhir itu tahun 2007 guys. Dan untuk motor ini dirancang untuk menyaingi Kawasaki ZX-11 di masa itu. Wih, gile. Dan yang sekarang berevolusi dari ZX-11 menjadi ZX-14R yang terbaru guys. Wih, ini keren banget sih sumpah ya. Detailnya nggak main-main guys. Dan ini kalau teman-teman bisa lihat di motor yang aslinya, di real bike-nya ini, dia mesinnya sekitar 1137 cc. Itu 4 silinder segaris tentunya dan 4 langkah berpendingin cairan DOHC 16 katup guys. Wih, gila.
Aduh, gue bingung nih mau bahas dari mana ya. Bingung banget guys. Oke, gue coba ngebahas dari sisi fairing dulu seperti biasa. Ini fairingnya, aduh ini lebar banget dong. Ini bener-bener untuk aerodinamis banget guys. Ini lebar sekali teman-teman bisa lihat ya. Dan warnanya ini khas merah semua guys. Nggak ada livery apapun, dia polos merah. Dan di sini ada logo untuk CBR 1100 Super Blackbird XX. Ngeri ya. Ini ngeri banget nih, ini mulus banget guys, paintingnya ini halus banget. Dan untuk engine-nya gue lihat tersembunyi di situ dan terlihat juga lumayan detail. Oke, kalau gue bilang ya teman-teman bisa lihat di situ. Dan untuk delta box-nya oke juga, cukup rapi guys. Dan untuk pin ya, bautnya gue suka banget, ini rapi. Dan untuk baut yang bawahnya juga ya lumayan lah guys ya, untuk penutup fairing yang ujung lumayan oke juga guys. Dan di situ seolah-olah ada selipan untuk lubang untuk aerodinamis udara ya. Dan di situ terlihat ada sedikit kayak head cylindernya terlihat di situ guys. Gila nih, keren banget sih sumpah ya guys. Oke, lanjut lagi, gua ke bagian agak atas dulu guys. Ini dari tangkinya atau dari fuel tanknya, teman-teman bisa lihat. Ini berbahan tentunya dia diecast atau metal guys, dengan logo Honda di situ, jadi membuat semakin ganteng guys ya. Keren banget ya. Dan untuk tail body belakang ini gue lihat dia berbahannya besi atau metal juga guys. Ini joystick itu luar biasa detailnya oke ya. Ini oke banget loh guys ya. Oke, lanjut lagi gue ke bagian footstep. Kalau footstep bisa dilihat teman-teman, detailnya juga lumayan oke ya. Terlihat untuk lekukan-lekukannya juga, painting finishingnya juga oke. Dan yang lagi gue senang juga adalah untuk exhaustnya guys. Untuk silincernya teman-teman bisa lihat dual cylinder exhaust dong. Ih gila, mantep banget. Dan dibalut oleh semua ini chrome menyambung ke head cylinder mesin engine. Waduh guys, keren banget guys, sumpah nih keren banget loh. Lanjut lagi gua ke bagian swing arm guys. Ini swing arm teman-teman bisa lihat, ini swing armnya juga detailnya nggak kalah oke guys. Ini warnanya silver ya, dibalut dengan warna silver. Dan di situ juga ada untuk disc belakang untuk brake disc ya. Di situ juga ada kalipernya. Kaliper kalau gue bilang nggak terlalu detail, biasa aja. Dan untuk discnya juga kurang ya guys, karena nggak bolong-bolongnya itu nggak bener-bener real ya. Jadi memang seperti kamuflase aja seperti itu guys. Dan untuk roda belakang ini kalau gue lihat bisa diputar ya guys, bisa diputar dan tentunya berbahan karet dengan motif seperti itu. Oke, detailnya oke. Dan juga lanjut lagi ke bagian belakang dulu guys. Ini bagian belakang seperti ini ya. Jadi ini keluaran apa nih, Jepang kalau nggak salah ya, untuk plat-plat seperti ini, atau Korea ya, 79/19. Dan ada lampu sennya kiri kanan terlihat oke guys tuh, teman-teman bisa lihat ya, detailnya nggak main-main. Kalau Joy City Auto Max ini udah juara deh. Untuk tail lightnya juga, lampu belakang juga ada mica di situ berwarna merah ya, detailnya cukup rapi. Untuk fender belakang juga spakbornya oke ya. Dan ini juga knalpotnya guys, detailnya ampun guys ya, detail banget loh, keren banget loh. Oke, lanjut ke bagian sisi sebelah kiri. Ini untuk exhaustnya juga tetap sama karena dia dual ya, sama chrome semua di sini. Dan untuk swing arm yang sebelah kiri tampilannya seperti ini, dan ada untuk penutup rantai. Dan untuk gearnya seperti ini guys, detailnya hitam aja dia ya, polos. Dan yang gue suka dari motor sport touring, dia sport touring ada untuk standar tengahnya guys. Wih gila cakep ya. Jadi selain ada standar samping yang ini, dia juga dilengkapi dengan standar tengah karena memang tipenya adalah sport touring guys. Jadi lebar ya, badannya lebar guys. Cakep guys, keren banget sumpah. Dan untuk engine sebelah kiri dibalut ada logo Honda di situ, dan engine-nya juga nggak terlihat detail ya kalau yang sebelah kiri, cuma agak nongolnya, gue suka yang nongolnya. Dan lagi-lagi ada untuk head cylinder mesinnya juga terlihat sedikit di situ ya. Oke, lanjut ke bagian depan. Ini bagian depan yang paling gue suka guys. Yang depan adalah dari headlampnya atau lampu depannya, reflektor.
Untuk reflektornya detailnya oke banget itu detailnya ya. Ih, ini namanya motor jadul dia masih dilengkapi oleh bola lampu, bukan LED ya guys, tapi udah oke banget di situ guys. Oke, fender depan seperti ini, teman-teman bisa lihat, wih sama ya, selaras dengan warna bodi keseluruhan, jadi warna merah dan mengkilat guys, mengkilat ya. Dan untuk shock depan juga seperti ini, bukan upside down dia standar ya. Kalau biasa untuk motor sport dia upside down, dia untuk shocknya biasa standar guys. Dan dilengkapi dengan double disc, ban depan juga bisa diputar dan berbahan karet. Dan ada kalipernya kiri kanan juga guys, double. Ya, ini keren banget, mantap guys. Ya, oke banget detailnya. Tuh sidik jari gue sampai kelihatan tuh ya, saking bener-bener kinclong ya guys, kinclong ya. Oke, dan di belakang juga ada untuk holder untuk pengangkat bodi ya guys. Jadi kalau untuk geser-gesernya juga detailnya nggak main-main kalau Joy City. Dan ini dari kokpitnya ada speedometernya itu benar-benar luas banget, teman-teman bisa lihat ya, untuk controlling engine atau mungkin untuk fuel controller dan juga speedometer, RPM ya, itu detailnya terlihat sangat jelas. Dan untuk steering juga bisa digerakkan kiri kanan smooth banget ya, dan di sini ada kopling dan rem juga ya, tuas rem dan kopling, detailnya nggak main-main. Dan ada untuk lampu kiri kanan ya guys, dia terlihat sangat-sangat realistik banget. Ih, keren banget sumpah cuy, sumpah mantep banget nih cuy, mantep banget. Dan ini windshieldnya gue lupa nih, windshieldnya juga keren ya, dari Mika, dan Mikanya terlihat sangat-sangat apa ya, tebal guys ya, bagus banget kualitas ini Mikanya nih, keren banget sumpah. Oke, jadi keseluruhan seperti ini guys ya. Jadi mungkin untuk referensi teman-teman yang sedang mencari CBR 1100XX Super Blackbird. Ih gila, ini cocok sih ini dari Joy City ya guys. Cuma memang agak ya lagi-lagi butuh effort untuk perjuangannya guys. Ada yang barunya kalau gue lihat itu di AliExpress atau eBay, tapi harganya udah nggak worth it lah guys ya. Jadi ini udah masih gue dapat dengan harga yang cukup oke guys. Walaupun memang untuk kualitas kualitas blisternya agak sedikit kurang, tapi itemnya yang penting yang oke guys. Ya ini dari atas guys. Oke, gue rasa sekian, semoga menjadi referensi bagi teman-teman yang sedang hunting motorsport touring dari CBR 1100 Super Blackbird ini guys. See you on the next video. Bye bye guys.